Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noel Nathaniel dengan NIM 17056624121. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait analisis strategi ekspansi pasar internasional yang dilakukan oleh Migacuan ke negara Singapura. Dalam hal ini merupakan bentuk ujian tengah semester pada mata kuliah bisnis internasional yang diampu oleh Bu Destria Kurnianti, SE, MSc. Yang pertama, di sini kita akan membahas lebih dulu terkait profil UMKM yang meliputi nama, lokasi, dan sejarah singkat UMKM tersebut. Dalam hal ini, Mie Gacoan adalah usaha kuliner yang berasal dari Malang yang berdiri pada tahun 2016 dengan produk utama adalah mie pedas. Usaha ini berkembang karena harganya yang terjangkau, konsepnya yang modern, dan juga popularitasnya di media sosial. Hingga kini, Mie Gacoan telah sukses memiliki banyak cabang di berbagai kota besar di Indonesia. Berikutnya, di sini kita akan membahas terkait deskripsi produk dan keunikan yang dimiliki mie gacoan. Mie gacoan di sini menawarkan mie pedas dengan berbagai level kepedasan, serta membarenginya dengan menu pendamping seperti dimsum dan minuman unik lainnya. Keunggulannya di sini terletak pada harga yang murah, rasa yang sesuai selera masyarakat, dan konsep tempat makan yang modern dan disukai oleh anak muda. Berikutnya, kita akan masuk ke kondisi bisnis mie gacoan saat ini. Untuk kondisi bisnisnya, Bingga Cuan telah banyak memiliki cabang dengan sistem operasional yang sudah terstandarisasi, yang mana target pasarnya adalah remaja, mahasiswa, dan juga pekerja muda. Selain makan di tempat, Mie Cuan juga menyediakan layanan pesan antar online melalui GrabFood, ShopeeFood, ataupun GoFood. Nah, terus kemudian di sini kita akan masuk ke alasan berpotensi ekspansi internasional. Migacuan ini dinilai berpotensi untuk melakukan ekspansi ke Singapura karena makanan pedas itu populer di negara-negara Asia Tenggara. Dengan konsep yang modern, harga yang kompetitif, dan pemasaran digital yang kuat menjadi alasan kenapa Migacuan ini berpotensi untuk melakukan ekspansi internasional. Adanya dukungan diaspora Indonesia di Singapura, serta lokasi Singapura yang dekat juga menjadi keuntungan bagi Migacuan untuk melakukan ekspansi tersebut. Berikutnya, kita akan menganalisis negara tujuan dengan memakai analisis PESTEL. Yang pertama, ada politikal atau politik. Singapura memiliki stabilitas politik yang tinggi, birokrasi yang efisien, dan juga mendukung investasi asing, sehingga dalam hal ini cocok untuk melakukan ekspansi bisnis ke negara tersebut. Dalam industri makanan, pemerintah menerapkan standar ketat terkait keamanan pangan dan juga sertifikasi halal melalui SFA dan MUIS. Kondisi ini memberi peluang sekaligus tantangan bagi Migacuan untuk memenuhi regulasi yang berlaku di Singapura. Berikutnya, yang kedua ada ekonomik atau ekonomi. Nah, ekonomi Singapura ini sangat maju dengan daya beli masyarakat yang tinggi serta kebiasaan makan di luar rumah. Hal ini membuka peluang besar bagi bisnis kuliner seperti gacoan, namun memiliki kekurangan yaitu biaya operasional seperti sewa tempat dan tenaga kerja yang juga sangat tinggi. Sehingga hal ini membuat mie gacoan perlu bersaing secara efisiensi harga dan juga diferensiasi produk yang menjadikannya unggul di Singapura. Yang ketiga ada sosial. Dari segi sosial, masyarakat Singapura ini lebih multikultural dan juga terbuka terhadap makanan internasional, termasuk kuliner dari Indonesia, di mana generasi muda di sana itu menyukai restoran modern dan pengalaman kuliner unik, sehingga konsep mie gacuan ini dinilai sesuai dengan tren sosial yang ada di Singapura. Berikutnya kita masuk ke teknologi. Singapura memiliki teknologi digital yang maju dengan penggunaan tinggi pada layanan pesan antar, pembayaran digital, dan juga media sosial. Nah, kondisi ini tuh membuat uh, Migacuan cocok untuk melakukan ekspansi internasional ke Singapura karena kondisi ini tuh mendukung strategi pemasaran digital Migacuan melalui TikTok, influencer, dan platform online lainnya untuk memperluas pasar. Berikutnya, ada environmental atau lingkungan. Nah, Singapura ini sangat memperhatikan isu lingkungan dan kebersihan. Oleh karena itu, restoran di sana tuh dituntut menggunakan kemasan ramah lingkungan, mengurangi limbah, dan juga menjaga standar kebersihan tingkat tinggi. Oleh karena itu, Migacuan perlu menyesuaikan operasionalnya agar sesuai dengan regulasi dan preferensi konsumen yang ada di sana. Berikutnya kita masuk ke hukum. Nah, dari sisi hukum, Singapura memiliki regulasi bisnis yang ketat terkait izin usaha, keamanan pangan,
halal, merek dagang, dan ketenaga kerjaan. Oleh karena itu, mie gacuan harus mematuhi selalu aturan tersebut agar dapat beroperasi secara legal dan membangun kepercayaan konsumen di pasar Singapura. Dan berikutnya, kita akan menganalisis terkait permintaan pasar di Singapura. Yang pertama, kita akan membahas terkait ukuran pasar dan potensi permintaan produk mie gacoan di Singapura. Yang mana di Singapura itu pasar makanan dan minuman memiliki potensi yang sangat besar, di mana hal ini dibuktikan lewat pendapatan industri food service yang diperkirakan mencapai lebih dari 12 miliar US dollar pada tahun 2024 dengan mencapai pertumbuhan sekitar 4-5% per tahun. Selain itu, pasar layanan pesan antar online mencapai sekitar 13 miliar US dollar dengan lebih dari 2,5 juta pengguna aktif, di mana konsumsi makanan berbasis mie juga sangat tinggi di negara Singapura. Bahkan hal ini tuh mencapai sekitar 50 juta porsi mie instan per tahun. Nah, tren makanan pedas ini juga mendukung kenapa mie gacoan itu dapat berpotensi melakukan ekspansi internasional ke Singapura. Berikutnya ada analisis kompetitor lokal dan asing. Nah, persaingan restoran di Singapura itu sangat ketat karena hal ini tersedia lebih dari 7.500 outlet makanan dan minuman yang beroperasi di sana, di mana mie gacawan akan bersaing dengan restoran seperti mie lokal, ramen Jepang, dan restoran Korea. Namun, mie gacawan ini memiliki keunggulan karena harga produknya diperkirakan berada di kisaran 5-9 dolar Singapura per porsi, yang mana hal ini tuh lebih murah dibandingkan ramen premium yang berkisar 12-20 dolar Singapura. Sehingga konsep level yang kepedasan yang dimiliki mie gacuan ini juga menjadi pembeda yang unik dan menarik bagi konsumen muda yang ada di Singapura. Berikutnya ada identifikasi segmen pasar potensial. Nah, segmen pasar utama mie gacuan ini terdiri dari generasi muda yang berusia 17 hingga 35 tahun, yang mana hal ini tuh mencakup sekitar 52% populasi di Singapura. Kelompok ini juga aktif menggunakan media sosial dan sangat menyukai restoran dengan konsep modern dan viral. Selain itu, terdapat lebih dari 200.000 diaspora Indonesia di Singapura, di mana hal ini tuh berpotensi menjadi pelanggan awal bagi mie gacuan di Singapura. Kemudian, segmen Muslim juga penting karena berada sekitar 15-16% penduduk Singapura yang beragama Islam. Kemudian, pencinta makanan pedas dan pengguna layanan food delivery juga menjadi target potensial mie gacuan di Singapura. Hal ini karena lebih dari 60% masyarakat Singapura rutin menggunakan layanan pesan antar makanan tersebut. Terus berikutnya di sini ada sumber data dan analisis industri. Nah, data yang saya gunakan itu adalah data dari UN Comtrade, yang mana hal ini tuh menunjukkan bahwa Singapura mengimpor produk makanan lebih dari 20 US dollar miliar per tahun. Kemudian ITC Trade Map juga mencatat bahwa Singapura mengimpor makanan olahan yang mengalami peningkatan sekitar 7% per tahun pada tahun 2003. Sementara itu, pasar online food delivery diperkirakan terus tumbuh hingga lebih dari 1,8 US Singapura miliar pada tahun 2027. Nah, data ini menunjukkan bahwa pasar makanan impor dan layanan digital di Singapura masih berkembang dan memberikan peluang besar bagi ekspansi migacuan. Kita berikutnya membahas terkait strategi masuk pasar ataupun entry mode. Yang pertama ada pilihan entry mode. Nah, di sini tuh Migacon memilih strategi kerjasama dengan distributor lokal dan platform digital seperti GrabFood dan Foodpanda untuk masuk ke pasar Singapura. Strategi ini dinilai dapat membantu perusahaan dalam memahami pasar lokal, mengurangi biaya awal, dan juga memperluas jangkauan konsumen. Strategi tersebut dipilih karena dinilai lebih sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh Megacuan, di mana distributor lokal dapat membantu dalam regulasi dan memahami konsumen, sedangkan pemasaran digital efektif dalam menjangkau masyarakat Singapura yang aktif menggunakan media sosial dan layanan online. Kemudian di sini ada strategi harga dan distribusi. Nah, strategi Megacor di sini dia tuh akan menawarkan harga yang lebih terjangkau dibandingkan restoran mie premium di Singapura. Distribusi yang dilakukan juga melalui outlet restoran dan layanan food delivery, di mana hal ini direncanakan lokasinya itu berada di area-area strategis seperti kampus dan juga pusat pembelajaran. Terus berikutnya ada tantangan dan cara mitigasi risiko. Nah, tantangan utama yang dimiliki Migacuan itu tuh meliputi persaingan ketat, biaya operasional tinggi, regulasi halal, dan keamanan pangan serta rendahnya brand awareness masyarakat Singapura terhadap brand Migacuan.
Untuk mengatasinya, Migacuan akan memanfaatkan terkait pemasaran digital, menjaga kualitas produk, menggunakan layanan delivery, dan bekerja sama dengan influencer setempat serta komunitas Indonesia di Singapura atau diaspora Indonesia di Singapura. Nah, kesimpulannya, Migacuan dinilai layak melakukan ekspansi ke Singapura. Hal ini karena memiliki konsep bisnis yang sesuai dengan karakteristik pasar di negara tersebut. Keunggulan seperti mie pedas bertingkat, harga terjangkau, restoran modern, dan pemasaran digital menjadi nilai tambah mie gacuan dalam bersaing di Singapura. Singapura juga memiliki kondisi politik dan ekonomi yang stabil, daya beli masyarakat yang tinggi, serta pasar food service yang bernilai lebih dari 12 miliar US Singapura dengan pertumbuhan sekitar 4-5% per tahun. Selain itu, pasar online food delivery mencapai sekitar 1,3 miliar US dollar pada tahun 2024, sehingga hal ini mendukung model bisnis migacuan yang berbasis digital. Walaupun terdapat tantangan seperti persaingan ketat dan biaya operasional tinggi, hal ini tuh dinilai tetap memiliki peluang pasar yang besar untuk migacuan melakukan ekspansi ke Singapura. Berikutnya di sini saya akan memberikan rekomendasi terkait migacuan, di mana migacuan di sini tuh disarankan untuk melakukan riset pasar yang berguna untuk memahami selera konsumen Singapura dan menyesuaikan menu yang akan ditawarkan. Perusahaan juga perlu bekerja sama dengan mitra lokal serta memperkuat pemasaran digital melalui media sosial dan influencer. Selain itu, standar keamanan pangan dan sertifikasi halal juga harus dipenuhi agar migacuan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen di Singapura. Ekspansi tersebut sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan membuka outlet di lokasi strategis dan juga memanfaatkan platform delivery seperti GrabFood dan Foodpanda. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.